Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niken Mewulandari dengan NIM 24110111026 dari program studi bimbingan konseling semester 3 kelas BKA. Di video ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramerta, SPD, NPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi dalam statistika inferensial. Kedua istilah ini sering digunakan dalam penelitian, terutama ketika kita ingin melihat hubungan antara dua variabel, misalnya antara motivasi belajar dan prestasi siswa. Pertama, kita bahas korelasi terlebih dahulu ya. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel. Dengan kata lain, korelasi hanya ingin tahu apakah dua hal saling berhubungan tanpa mencoba menebak atau memprediksi satu sama lain. Misalnya, apakah siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi juga memiliki prestasi belajar yang tinggi? Kalau iya, berarti ada hubungan positif antara motivasi dan prestasi. Tapi kalau ternyata siswa dengan motivasi tinggi justru prestasinya rendah, maka hubungan itu negatif. Sedangkan kalau motivasi dan prestasi tidak menunjukkan pola sama sekali, artinya tidak ada korelasi. Nah, berbeda dengan korelasi, regresi bukan hanya mencari tahu apakah ada hubungan, tapi juga sejauh mana satu variabel dapat mempengaruhi atau memprediksi variabel lain. Regresi digunakan ketika kita ingin membuat model prediksi. Contohnya, kalau kita sudah tahu bahwa motivasi belajar berhubungan dengan prestasi, maka dengan regresi kita bisa memprediksi jika motivasi naik 1 poin, berapa besar kira-kira prestasi akan meningkat. Nah, jadi regresi ini punya arah hubungan, ada beberapa variabel bebas yang mempengaruhi dan variabel terikat yang dipengaruhi. Nah, bisa kita simpulkan perbedaan utamanya itu adalah korelasi, yaitu hanya melihat hubungan tanpa sebab akibat, dan regresi yaitu melihat pengaruh dan arah hubungan serta bisa digunakan untuk prediksi. Tujuan korelasi adalah mengetahui apakah dua variabel saling berhubungan, dan sedangkan tujuan regresi adalah memperkirakan atau memprediksi nilai dari satu variabel berdasarkan variabel lain. Nah, jadi kapan penelitian menggunakan keduanya? Korelasi digunakan saat peneliti hanya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua hal, misalnya apakah tingkat stres berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Nah, sedangkan regresi digunakan saat peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh atau kontribusi satu variabel terhadap variabel lain. Misalnya, seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Ini saya akan menjelaskan contoh permasalahan dari korelasi dan regresi. Nah, di sini saya memiliki permasalahan, yaitu saya meneliti hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar siswa. Di sini saya mengambil 20 siswa sebagai sampel dengan data random. Nah, di sini saya sudah membuat 20 data random, data sampel dari siswa. Nah, kita langsung saja untuk copy. Kita copy dan kita masuk ke SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS untuk memecahkan masalahnya ini. Baik, langsung saja kita ke SPSS. Baik, data random tadi langsung saja kita copy di bagian sini menjadi seperti ini. Lalu kita ke variabel view dan mengganti variabel satunya ini menjadi motivasi. Belajar. Kita nggak usah pakai spasi ya, karena kalau di SPSS itu tidak bisa pakai spasi. Jadi kita pakai garis seperti ini.
Nah, untuk varian yang kedua yaitu prestasi siswa. Ini kita ganti menjadi motivasi belajar siswa. Dan di sini prestasi siswa. Kembali lagi ke data view. Setelah ke data view, kita ke analyze. Ke analyze ini kita cari correlate dan bivariate. Dan masukkan keduanya ini ke variabel dan klik OK. Seperti ini. Correlation. Jadi, sudah dapat dilihat bersama di sini berdasarkan hasil analisis korelasi persen diperoleh nilai R adalah 0 ini 0,998 dengan P 0,000 P lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Dengan kata lain, semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapainya. Nah, kita sudah mencari dan mengetahui correlation percent. Sekarang kita mencari regresi. Dengan klik analyze, lalu pilih regression, pilih linear. Nah, untuk prestasinya ini taruh ke dependent dan motivasinya taruh ke independen. Ya, sudah seperti ini, tinggal klik OK. Nah, ini sudah muncul regresinya seperti ini. Jadi, dari output model summary, lihat nilai R sebesar 0,008 dan R square sebesar 0,996. Ini berarti hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar sangat kuat dan sekitar 99,6% variasi prestasi belajar dapat dijelaskan oleh motivasi belajar siswa. Kemudian pada tabel ANOVA, ini di bawah, diperoleh nilai F hitung 4527,464 dengan signifikansi 0,000, yang berarti model regresi ini signifikan, atau dengan kata lain motivasi belajar memang berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, selanjutnya yaitu dari tabel koefisien diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 5,718 plus 0,955X. Itu artinya setiap peningkatan 1 poin motivasi belajar akan meningkat prestasi belajar sebesar 0,955 poin. Nilai signifikansi 0,000 juga menunjukkan pengaruhnya sangat kuat dan signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa semakin tinggi motivasi belajar. Jadi semakin tinggi pula prestasi yang dicapai. Jadi intinya semakin tinggi motivasi belajar, itu semakin tinggi pula prestasi yang dicapai. Mungkin itu saja contoh kasus korelasi dan regresi. Terima kasih. Baik, jadi dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa korelasi dan regresi sama-sama digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, namun memiliki tujuan yang berbeda.
Korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel. Sedangkan regresi digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, dari hasil analisis tadi menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Jadi hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula prestasi yang dicapai. Karena itu penting bagi peneliti untuk memilih jenis analisis yang tepat agar hasil penelitian benar-benar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua dalam memahami analisis korelasi dan regresi dengan lebih mudah. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam hormat.